Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari kelompok 2 Sistem Pendukung Manajemen. Perkenalkan, nama saya Nikadek Ayu Suwandini dengan NIM 1812111145 dan teman saya Komang Puji Astarini dengan NIM 1812311120. Baiklah, langsung saja. Ini merupakan tampilan dari causal loop diagram yang telah kami buat, di mana di sini kami mengambil contoh tentang produksi padi. CLD merupakan alat yang penting untuk menggambarkan struktur feedback atau umpan balik dalam suatu sistem. Kemudian di sini kami telah membuat stock flow diagram tentang produksi padi tersebut, di mana stock flow diagram merupakan menggambarkan struktur secara fisik, di mana stok merupakan akumulasi yang dapat bertambah dan berkurang, sedangkan flow adalah proses yang menyebabkan stok bertambah atau berkurang. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada teman saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai stock flow diagram. Jadi tampilan ini merupakan stock flow diagram yang telah kami buat, di mana kami mengambil contoh tentang produksi padi. Pada diagram stock flow ini terdapat beberapa simbol. Contohnya seperti simbol persegi, lingkaran, belah ketupat, dan tanda panah. Di sini kami hanya menggunakan beberapa simbol, yaitu simbol kotak atau yang biasa disebut dengan stok atau step, yang merupakan level, memiliki arti akumulasi. Selanjutnya ada simbol lingkaran yang biasa disebut dengan auxiliary, yang memiliki arti simbol dari konstanta atau penghubung perhitungan dalam simulasi model. Selanjutnya ada simbol belah ketupat atau yang disebut dengan konstan. Ini memiliki arti penghubung perhitungan dalam simulasi model. Selanjutnya tanda panah atau biasa disebut dengan causal link. Ini memiliki arti representasi variabel sebagai sebab atau akibat dengan atau tanpa penundaan yang dihubungkan dengan tanda panah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai stock flow diagram tentang produksi padi ini. Di sini pertama-tama saya menjelaskan tentang luas tanaman padi, di mana di sini kami menggunakan simbol kotak, biasanya disebut dengan level. Kita bisa mengisi variabel properti ini dengan cara klik 2 kali. Kemudian kita isi definition dengan 6000, dan pada pilihan unit kita pilih hektar. Kemudian klik OK. Setelah itu kita isi fraksi konversi lahan, di mana di sini kami menggunakan simbol belah ketupat yang artinya perhitungan dalam simulasi model. Dengan cara klik 2 kali, kemudian kita isi definitionnya 4 dan pilih unitnya persen per tahun. Kemudian klik OK. Di sini terdapat anak panah menuju laju konversi lahan, dan pada luas tanaman padi terdapat anak panah juga menuju laju konversi lahan. Kemudian kita isi laju konversi lahan ini dengan cara klik 2 kali. Kemudian di sini saya menggunakan rumus, yaitu luas tanaman padi dikali fraksi konversi lahan. Kemudian unitnya yaitu hektar per tahun. Kemudian pilih OK.
Selanjutnya yaitu tentang fraksi perluasan lahan, di mana di sini saya mengisi definition-nya yaitu 1, unitnya sama, persen per tahun. Kemudian pilih OK. Di sini juga terdapat anak panah dari fraksi perluasan lahan ke laju perluasan lahan dan luas tanaman padi ke laju perluasan lahan. Kemudian kita klik 2 kali. Setelah itu kita isi dengan rumus luas tanam padi dikali fraksi perluasan lahan dan unitnya hektar per tahun. Kemudian pilih OK. Sebelum kita menuju pada luas panen, kita isi terlebih dahulu produktivitas lahan panen. Di sini saya isi definition yaitu 65 dan unitnya saya menggunakan persen per tahun, kemudian klik OK. Selanjutnya luas panen. Karena di sini terdapat 2 anak panah yang menuju luas panen padi, yaitu luas tanam padi dan produktivitas lahan panen. Di sini saya menggunakan rumus yaitu luas tanam padi dikali produktivitas lahan panen dengan unit hektar per tahun. Kemudian klik OK. Selanjutnya yaitu tentang stok padi. Di sini terdapat produktivitas panen dan konsumsi per kapita. Terlebih dahulu kita isi produktivitas panen, di mana di sini definition-nya yaitu 25 dengan unit ton per hektar. Kemudian klik OK. Selanjutnya yaitu kita isi produksi padi. Di sini terdapat 2 anak panah yaitu dari luas panen padi dan produktivitas panen. Kemudian kita isi variabel properti pada produksi padi ini dengan luas panen padi dikali produktivitas panen dengan unit ton per tahun. Kemudian klik OK. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada teman saya persilahkan. Baik, saya akan langsung saja melanjutkan penjelasan mengenai stok flow diagram produksi padi ini. Jadi di sini akumulasi stok padi itu diisi dengan produksi padi dikali dengan kebutuhan padi. Bisa kita lihat di sini produksi padi dikurang dengan kebutuhan padi dengan keterangan itu per ton per tahun. Selanjutnya di sini ada kebutuhan padi yang terhubung dari konsumsi per kapita. Bisa dilihat di sini definition dari konsumsi per kapita ini bernilai 0,02 yang memiliki keterangan per unit yaitu ton per individu per tahun. Selanjutnya ada auxiliary yang berisi keterangan jumlah penduduk dikali dengan konsumsi per kapita yang memiliki keterangan per unit yaitu ton per tahun. Selanjutnya mengarah ke akumulasi jumlah penduduk. Pada akumulasi jumlah penduduk ini terdapat tanda penghubung ke tingkat kelahiran dan tingkat kematian. Pada jumlah penduduk bisa dilihat jumlah penduduk di sini terdefinition 1000 yang ditandai dengan keterangan individu.
Selanjutnya, pada tingkat kelahiran, ia terhubung dengan jumlah penduduk dan juga fraksi kelahiran. Maka, fraksi kelahiran akan dikalikan dengan jumlah penduduk yang memiliki keterangan fraksi kelahiran itu per individu dan jumlah penduduknya per tahun. Selanjutnya, di sini pada tingkat kematian itu terhubung dengan jumlah penduduk dan fraksi kematian. Yang bisa dilihat definitionnya dengan rumus fraksi kematian dikali dengan jumlah penduduk yang memiliki keterangan per unit individu per tahun. Pada fraksi kematian ini kita isi dengan definition 2 yang memiliki arti per unit persen per tahun. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai stock flow diagram produksi padi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.